Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Zaidi, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Urwatul Wuthqa. Kali ini akan menyampaikan tugas mata kuliah Tafsir Amali yang diampu oleh Ustadz Abdul Khalik. Untuk materinya yaitu surat Al-Maidah ayat ke-14 sampai dengan ayat ke-57. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-14. Wa minal ladina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu haddam mimma dzukiru bih fa aghrayna bainahumul adata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah fasawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un. Ayat ini bercerita tentang umat Nasrani yang tidak menepati janjinya untuk selalu taat kepada Allah, kepada Rasul, dan mentaati syariat-syariat dalam kitab suci. Kita sebagai umat Islam berusaha untuk tidak seperti orang-orang Nasrani yang tidak menepati janji untuk selalu mentaati Allah dan Rasulnya dan apa yang diturunkan kepada mereka, yaitu kitab Injil. Dan kita harus mentaati Allah dan Nabi Muhammad dan juga mengamalkan syariat-syariat yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran. Artinya kita harus mentaati syariat Islam. Contoh kecilnya yaitu kita diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Maka jangan sampai kita meninggalkan sholat, karena itu adalah suatu kewajiban, suatu perintah dari Rasul, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai wujud daripada ketaatan kita. Kemudian ayat ke-15 yaitu ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Kemudian ayat ke-15 ini adalah menerangkan tentang orang-orang Nasrani itu menutup-nutupi kebenaran demi suatu kepentingan tertentu, walaupun kebenaran itu sudah jelas nyata. Nah, maka dari itu kita sebagai umat Islam tidak boleh meniru seperti mereka, yaitu menutup-nutupi sebuah kebenaran. Kita berusaha untuk selalu mengakui suatu kebenaran. Contoh kecilnya adalah ketika kita ditilang oleh polisi karena suatu kesalahan, misalnya menerobos lampu merah, itu adalah kesalahan kita. Nah, maka kita harus mengakui kesalahan kita, bukan malah mencari dalih, mengelak atas kesalahan kita. Alasan tidak kelihatan lampunya atau gimana. Nah, itu tidak boleh. Berarti kalau kita seperti itu, maka kita sama dengan orang Nasrani. Nah, ini tidak boleh. Itu.
Kemudian ayat ke-16 yaitu yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur biidnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Ayat ini tentang bahwa Allah itu sudah memberikan petunjuk bagi orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan, artinya melalui kitab yang diturunkan oleh Allah untuk mengeluarkan dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang. Tentunya semua itu atas izin, atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga menunjukkan ke jalan yang lurus. Artinya kita sudah mengetahui bahwa Al-Quran, kitab suci Al-Quran adalah pedoman hidup yang menunjukkan kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang benar. Maka kita harus mengkaji dan terus mengkaji apa kandungan isi Al-Quran agar lebih paham lagi, bukan malah mencari inspirasi yang tidak jelas. Maksudnya itu mencari inspirasi yang tidak islami dari inspirasi barat, mencari pedoman ilmu orang-orang barat. Ini sangat tidak dianjurkan. Bahkan orang barat pun mencari inspirasi sebuah keilmuan, riset itu dari Al-Quran, dari orang-orang Islam, dari seorang tokoh-tokoh muslim. Kenapa kita justru malah mengikuti era zaman sekarang yang sangat tidak patut untuk dicontoh dan harus diwaspadai gitu. Jadi bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari dan mencari pedoman hidup, Al-Quran lah. Kita di Al-Quran itulah kita harus terus mengkajinya. Jadi seperti itu. Kemudian ayat ke-17 yaitu laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu maryam qul faman yamliku minallahi syai'an in arada an yuhlikal masiih ibnu maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha'u Allahu 'ala kulli syai'in qadir. Nah, inti dari ayat ini adalah bahwa benar-benar kafir, sungguh telah kafir orang yang berkata bahwa Isa anaknya Maryam adalah seorang Tuhan Allah gitu. Kenapa seperti itu? Karena Isa tidak punya ayah. Nah, kemudian Allah berfirman, katakanlah Muhammad, siapa yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika Dia berkehendak membinasakan Al-Masih putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang ada di muka bumi. Dan milik Allah semua kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dan Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia Maha Kuasa. Nah,
Artinya kita harus menghindari keyakinan atau akidah seperti orang-orang Nasrani yang meyakini Trinitas. Maksudnya Trinitas di sini yaitu meyakini bahwa Nabi Isa adalah seorang Tuhan. Adalah Tuhan, tidak boleh. Karena itu termasuk musyrik. Musyriknya termasuk musyrik yang besar. Karena menganggap Nabi Isa adalah Tuhan, anak Tuhan, dan termasuk Tuhan atau gimana. Pokoknya Trinitas itu. Jadi termasuk musyrik. Seperti misalnya tentunya kita bergantung kepada orang lain. Seakan-akan tanpa orang itu kita bukan apa-apa. Tanpa orang itu kita tidak bisa apa-apa. Terus kemudian tentunya kita bergantung pada uang, pada harta. Kita lupa bahwa yang memberi harta adalah Allah. Tanpa harta pun kita masih bisa hidup, karena Allah lah yang memberi kita kehidupan, bukan harta yang menentukan nasib kita. Itu juga termasuk musyrik. Maka kita hindari sifat-sifat seperti itu. Kemudian ayat ke-18, Waqalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh qul falima yu'adzibukum bidunubikum bal antum basyarum mimman khalaq yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha' lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Ayat ini menerangkan tentang yaitu orang-orang Yahudi yang berkata kami anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Terus katakanlah wahai Muhammad, maka mengapa Allah menyisamu karena dosa-dosamu, dan tidakkah kamu manusia di antara orang yang manusia yang diciptakan oleh Allah? Dia mengampuni siapa yang dia kehendaki dan menyiksa siapa yang kehendaki. Seperti itu. Intinya orang-orang Yahudi ini mengaku bahwa mereka itu adalah dekat dengan Allah. Mereka itu kekasih Allah. Karena merasa seperti itu, mereka semena-mena. Sakarep dhewe. Merasa dekengane pusat. Ini tidak boleh. Bukan berarti tidak boleh itu. Tidak bolehnya itu tidak boleh semena-mena. Mentang-mentang punya orang dalam, nah itu nggak boleh. Gitu. Kalau kita bertawakal, maksudnya kalau yang viral itu kan dekengan pusat, maksudnya adalah kita sebagai orang Islam, orang yang mempunyai Tuhan, itu tidak boleh merasa jauh kepada Tuhan, dari Tuhan. Kita tidak boleh merasa jauh. Itulah maksud dari yang viral-viral itu, bahwa kita itu sangat dekat dengan Tuhan, maka mintalah apapun pasti akan dikabulkan. Itu maksudnya. Nah, kalau ayat ini beda. Maksudnya yaitu kita harus menghindari sifat seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengaku-ngaku anak dan kekasih Allah. Artinya mereka merasa dekat dengan Allah dan berbuat semena-mena karena mereka merasa benar. Nah, maka hendaknya kita tidak boleh merasa semena-mena. Sakarepe dhewe. Misalnya kita kuliah, kita sekolah, dan kita itu adalah anak kepala sekolah, maka kita tidak boleh semena-mena berbuat seenaknya sendiri gitu. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Kemudian ayat ke-19,
Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusuli an taqulu ma ja'ana min basyirin wa nadhir faqad ja'akum basyirun wa nadhir wallahu ala kulli syai'in qadir. Ayat ini menerangkan tentang telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu ketika terputus rasul-rasul, agar kami tidak mengatakan tidak ada yang datang pada kami, baik pembawa berita gembira maupun kepada membawa peringatan. Sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan memberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa. Ini ayat ke-19. Intinya kita berusaha untuk menghindari sifat seperti ahli kitab. Apa maksudnya? Jadi mereka tidak mau mengakui kebenaran. Artinya mereka tidak mau mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Nabi termasuk Rasul Allah. Mereka tidak mau mengakuinya, walaupun itu sudah jelas. Contohnya ya, misalnya kita jika kita salah, berbuat salah, dalam tata cara sholat misalnya, dan ada teman yang membenarkan bahwa yang seperti itu salah, maka kita harus mengakui kesalahan itu. Karena apa? Kesalahan kita kan sudah jelas. Kita sholat terlihat oleh orang lain, misalnya berjamaah, kita melakukan kesalahan dan kesalahan itu adalah jelas adalah salah. Maka jika kita diingatkan, ya kita harus mengakui, oh iya salah, bukan malah tersinggung dan merasa bahwa ini sudah benar. Jangan, itu kesalahan yang sudah jelas, maka akuilah kesalahan itu. Jangan seperti ahli kitab, orang-orang terdahulu. Kemudian ayat ke-20. Wa in qala Musa liqaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum id ja'ala fiikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Ayat ke-20 ini yaitu tentang bersyukur, bahwa Nabi Musa selalu mengingatkan kaumnya bahwa wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka, orang-orang, dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada umat lainnya. Apa itu? Diberi keistimewaan, yaitu diberi manna wassalwa. Nah, itu dia. Inti dari ayat ini adalah kita harus selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Kita selalu berusaha untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita dengan cara yang benar. Contohnya, kita melampiaskan rasa syukur kita yaitu dengan cara bersedekah semampu kita kepada orang yang membutuhkan. Kita setiap hari bisa makan nasi, kita setiap hari memegang uang walaupun itu sedikit, sebagai rasa syukur bahwa ini adalah rezeki yang diberikan kepada kita dari Allah. Maka kita membantu orang yang kurang mampu, orang yang tidak mampu, orang yang fakir, orang yang miskin. Kita memberikan sedekah, baik itu tidak hanya berupa uang, makanan, dan lain-lain. Banyak sekali. Bahkan senyuman pun bisa dikatakan sedekah. Gitu. Kemudian ayat ke-21,
22, 23, 24 ini satu pembahasan. Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Ayat ini menerangkan tentang Nabi Musa memerintah kaum Yahudi untuk masuk ke Kanaan. Kemudian ayat 22, qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Terus ayat 22 yaitu kaum Yahudi tidak mau masuk karena ada kaum yang kuat. Terus ayat ke-23, qala rajulani minal ladina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltum fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Yaitu tentang dua pemimpin Yahudi, dua pemuka Yahudi yang menyemangati untuk masuk ke tanah Kanaan, tapi mereka tidak menurutinya. Kemudian ayat ke-24, qalu ya Musa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Ayat 24 yaitu kaum Yahudi tidak mau masuk dan menunggu saja, menunggu Nabi Musa. Mereka memerintah Nabi Musa untuk berperang sendiri. Begitu. Nah, keempat ayat ini itu menerangkan bahwa begitu buruknya sifat kaum Yahudi ini. Ayat-ayat ini menerangkan tentang bagaimana kaum Yahudi itu diperintah untuk masuk ke Kanaan yang sekarang adalah Palestina. Tapi mereka tidak mau karena mereka pengecut. Takut karena ada kaum yang kuat di sana. Maka dari itu mereka takut dan membangkang, tidak mau diperintah untuk masuk ke sana. Nah, maksudnya adalah kita hendaknya menghindari sifat seperti orang Yahudi yang pengecut dan membangkang kepada Nabi Musa. Contohnya, ketika kita sudah tahu bahwa kewajiban yang harus kita lakukan seperti zakat, namun kita enggan untuk melaksanakan zakat, bahkan mengakali supaya kita tidak keluar zakat, mengakali supaya tidak satu nisab misalnya. Akhirnya kita tidak berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Nah, ini Yahudi sekali seperti ini. Tidak boleh. Kita berusaha untuk menghindari yang seperti ini. Kemudian ayat ke-25, qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Musa berkata, wahai Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku, sebab pisahkanlah kami antara kami dan orang-orang yang fasik itu. Nah, ini setelah Nabi Musa itu tadi tidak dituruti perintahnya, maka Nabi Musa berdoa, ya Allah, saya tidak punya apa-apa kecuali aku dan saudaraku, maka pisahkan dari kami dengan orang-orang fasik.
Nah, maksudnya adalah kita hendaknya mencontoh seperti Nabi Musa yang ketika mendapat masalah, ketika mendapat musibah, mendapat keburukan, memohon berdoa kepada Allah dan tidak putus asa. Tidak putus asa. Contohnya ketika kita didolimi oleh orang lain atau teman kita, hendaknya kita bersabar dan berdoa memohon kepada Allah, ya Allah, sabarkan saya. Dan juga tidak putus asa. Tidak putus asa maksudnya ketika kita sudah putus asa, maka pikiran kita akan pendek. Artinya kita didolimi, maka kita kemungkinan akan membalaskan dendam. Nah, ini tidak boleh. Kita tidak boleh putus asa. Maksudnya putus asa itu adalah dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah. Kita didolimi orang lain boleh, tapi Allah lah yang paling lebih mengasihi kita. Nah, itu. Kemudian ayat ke-26. Qala fa innaha muharramatun 'alaihim arba'ina sanah yatihuna fil ardi fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Ayat ini menerangkan bahwa Allah berfirman, maka itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Jadi tanah Kanaan itu tidak boleh untuk orang Yahudi selama 40 tahun. Mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau Musa bersedih hati dari orang-orang yang fasik itu. Memikirkan nasib orang yang fasik itu, jangan bersedih. Gitu. Nah, maksudnya kita berusaha benar-benar menghindari sifat seperti kaum Yahudi yang selalu dan selalu membangkang kepada nabinya. Nah, akhirnya mereka dihukum oleh Allah baik di dunia itu tadi. Nah, contohnya seperti ketika kita diwajibkan untuk sholat, maka kita harus selalu dan selalu tidak jenuh-jenuh untuk melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu, karena itu sudah sebuah kewajiban setiap hari dalam keadaan apapun, dalam kekurangan apapun, dalam kondisi apapun, kita harus tetap sholat karena itu sebuah kewajiban. Nah, begitu. Kemudian ayat ke-27. Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihim wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Mulai ayat ini kita membahas tentang Qabil dan Habil, yaitu ayat ini bercerita tentang putra Adam, yaitu ketika mempersembahkan kurban, maka kurban salah satu di antara mereka, Habil, diterima, namun yang kurbannya Qabil tidak diterima. Qabil berkata, sungguh aku akan membunuhmu, dan Habil menjawab, sungguhnya Allah menerima orang-orang yang bertakwa. Nah, artinya di sini maksudnya adalah kita hendaknya belajar untuk ikhlas dalam beramal, karena keikhlasan adalah kunci diterimanya suatu amal. Ketika kita bersedekah, memberikan orang lain atau apapun itu, berapapun jumlahnya, tidak harus banyak dan boleh sedikit. Intinya adalah kita melatih keikhlasan, harus dibarengi. Kita berusaha untuk membarengi, meniatkan dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Itu adalah kunci diterimanya suatu amal.
Kemudian ayat ke-28. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullaha rabbul alamin. Sungguh jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, maksud dari ayat ini adalah kita harus selalu bertakwa, takut agar iman kita selalu terjaga. Itu kita hendaknya menghindari balas dendam atas apa yang dilakukan orang lain kepada kita. Dengan itulah wujud takwa kita kepada Allah. Misalnya ketika kita dicurangi oleh seseorang, maka hendaknya kita tidak membalas dengan kecurangan, karena itu tidak disukai oleh Allah sebagai bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak boleh. Kemudian ayat ke-29. Inni uridu an tabu'a bi itsmi wa itsmika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'ul dzalimin. Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan bawa dosa atas pembunuhanku dan dosa atas dirimu sendiri, maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Itulah balasan orang-orang yang zalim. Nah, artinya kita hendaknya menghindari sifat-sifat zalim. Yaitu apa itu sifat zalim? Yaitu orang-orang yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Artinya tidak seharusnya dia melakukan itu. Dalam contoh di Al-Quran tadi adalah tidak seharusnya dia membunuh. Nah, karena orang zalim itu tempatnya di neraka. Misalnya ketika kita didolimi oleh seseorang, maka kita tidak boleh membalas dengan kedoliman pula. Jadi ketika kita misalnya dicuri barang kita, maka kita tidak boleh membalas dengan mencuri juga. Itu dilarang, tidak boleh. Karena apa? Karena orang zalim itu tempatnya di neraka. Terus bagaimana? Ya biarkan saja. Ayat ini memberi kita pelajaran bahwa serahkan saja kepada Allah. Kita berdoa dan bersabar seperti itu. Nah, kemudian ayat ke-30, fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Nah, ini ayat bahwa Qabil telah membunuh Habil dan dia menyesal akhirnya, khasirin. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Yaitu kita berusaha untuk mengendalikan hawa nafsu, karena mengikuti hawa nafsu kita itu tidak ada baiknya. Meskipun kita tahu atau mengerti, tapi kalau tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, maka kita akan kebablasan. Pasti kebablasan. Nah, itu seperti contohnya ketika kita sudah dalam keadaan emosi atau marah, maka kita harus menahan hawa nafsu supaya
supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi sampai membunuh orang. Itu tidak boleh. Karena apa? Karena jika sudah terlanjur, ya kita akan menyesal. Penyesalan pasti ada di akhir. Jadi itu jangan sampai kita menyesal. Apalagi kita menyesal ketika sudah meninggal. Bukan menyesal tidak di kehidupan dunia, tapi sudah di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Nah, kemudian ayat selanjutnya yaitu 31. Ba'asallahu ghuraba yabahathu fil ardi liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhi. Qala ya wailata a'jaztu an akuna misla hadzal ghurabi fa uwari sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Nah, kemudian Allah mengutus seekor gagak untuk menggali tanah mencontohkannya. Nah, kemudian Habil berkata, oh celakalah aku mengapa aku tidak mau berbuat seperti burung gagak ini yang memburukkan mayat temannya. Nah, ini yaitu maksudnya adalah kita hendaknya benar-benar memahami nafsu kita, karena jika tidak maka kita termasuk orang-orang yang menyesal ketika sudah tidak tahan akan hawa nafsu. Karena jika kita terlanjur, misalnya sudah terlanjur bertengkar karena emosi dengan teman, maka setelah itu kita akan menyesal, kenapa saya tadi bertengkar, kenapa saya tadi memukuli teman saya, seperti itu. Kemudian ayat ke 20, ayat ke-32. Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israila annam qatala nafsun bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahya faka'annama ahya an-nasa jami'a wa laqad ja'at rusuluna bil bayyinati tsumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Maksud dari ayat ini adalah kita hendaknya menghindari pemicu untuk berkelahi atau berseteru seperti nenek moyang kita, Qabil Habil. Artinya menghindari pemicu berseteru dengan orang lain apalagi sampai membunuh. Naudzubillah min dzalik. Karena misalnya seseorang membunuh orang lain, maka itu adalah dosa yang sangat besar. Kenapa kok bisa dosa sangat besar? Pokoknya intinya kita jangan sampai menyakiti, apalagi sampai membunuh orang lain. Karena jika nyawa terbunuh, maka dia telah membunuh keturunan cikal bakal anak turunnya, yang bisa jadi anak turunnya adalah termasuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ayat ke-33. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu yas'auna fil ardi fasada ay yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh dan disalib atau dipotong tangannya atau kakinya. Mereka secara silang dan diasingkan ke kediamannya yang demikian adalah kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat. Mendapat adab yang besar. Maksudnya kita berusaha untuk jangan sampai berbuat jelek, jangan sampai mengganggu orang lain yang tidak bersalah, yang tidak tahu apa-apa, karena hukumnya ada di akhirat itu sangat besar adanya, dan di dunia pun juga mendapat hukuman.
gitu. Jadi orang yang tidak bersalah, tidak tahu apa-apa, jangan sampai kita ganggu, apalagi sampai kita lukai, kita dolimi. Naudzubillah min dzalik. Kemudian ayat ke-34. Illal ladzina tabu min qabli an taqdiru 'alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Nah, kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, artinya maksudnya adalah jika kita terlanjur berbuat jelek pada orang lain, segeralah bertaubat dan meminta maaf dengan sungguh-sungguh kepada Allah dan orang yang bersangkutan itu, karena Allah selalu memberikan maaf. Jadi jika kita berbuat salah, segeralah bertobat. Jika kita berbuat salah, segeralah meminta maaf kepada orang lain. Misalnya tadi ketika kita habis berkelahi, segera minta maaf sebelum penyesalan semakin dalam gitu. Kemudian ayat selanjutnya, ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Nah, maksud ayat ini adalah salah satu cara untuk memperbaiki diri adalah dengan memenuhi perintah Allah dan mencari wasilah atau perantara agar lebih mudah berperilaku baik, lebih mudah untuk kita berbuat baik, beramal soleh, seperti kita mendekati orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, seorang ulama, kiai, dan mengambil kebaikan-kebaikan yang ada pada diri mereka. Kita contoh, mengambil ilmu-ilmu mereka. Kemudian ayat selanjutnya yaitu ayat 36. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu laftadaw bihi min 'adzabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum wa lahum 'adzabun alim. Nah, ini maksudnya orang-orang kafir jika sudah meninggal. Maksudnya orang kafir itu orang yang tidak sempat mengakui Allah, tidak, orang yang masih ingkar sampai akhir hayatnya. Nah, itu akan disiksa di neraka, mendapatkan adab yang pedih. Walaupun kebaikannya selama di dunia maupun kebaikan seluruh isi bumi ini ditebus untuk keingkarannya, kekafirannya itu, maka tidak akan cukup, karena sampai akhir hayatnya pun dia masih ingkar, masih kafir. Berarti maksudnya adalah hendaknya kita cepat-cepat bertaubat atas dosa-dosa dan perbuatan buruk, karena jika kita sudah meninggal dalam keadaan masih ingkar atau tidak mematuhi perintah Allah, maka ditebus dengan apapun itu tidak akan cukup untuk mengganti perbuatan buruk kita, keingkaran kita selama hidup di dunia gitu. Kemudian ayat ke 37. Yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijin minha wa lahum 'adzabun muqim. Nah, orang-orang tadi, orang-orang yang tidak sempat bertobat, mereka dimasukkan ke dalam neraka dan tidak akan bisa keluar dari sana. Inti dari ayat ini adalah Allah sudah memberikan pintu taubat yang selebar-lebarnya sampai akhir nafas kita. Maka kita harus cepat-cepat bertaubat sebelum kita mati, sebelum kita meninggal dunia. Karena
jika kita tidak sempat bertaubat atas perbuatan-perbuatan kita meninggal. Nah, disitulah adab mulai sampai masuk neraka, dan kita tidak akan bisa keluar dari sana. Ini jelas-jelas walahum adzabum muqim wa ma hum bikharijin minha. Mereka tidak bisa keluar dari sana. Titik. Seperti itu. Maka marilah kita cepat-cepat bertaubat, berbuat baik kepada sesama, saling memaafkan, dan saling mengingatkan. Sekian dari saya. Apabila banyak salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.